Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang membudayakan pola hidup sederhana dan menyantuni kaum duafa. Yaitu yang pertama, pengertian membudayakan pola hidup sederhana. Pola hidup sederhana adalah hidup dengan tidak berlebih-lebihan dan tidak hidup dengan kesombongan, namun hidup dengan penuh kesederhanaan atau sesuatu kebiasaan yang dilakukan sehari-hari secara terus-menerus berdasarkan kebutuhan dengan pendapatan yang dihasilkan dapat berjalan dengan seimbang. Baiklah, yang kedua, dalil tentang pola hidup sederhana terdapat dalam Quran surat Al-Furqan ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yang artinya, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Yang ketiga yaitu pengertian menyantuni kaum duafa. Menyantuni kaum duafa ialah memberikan harta atau barang yang bermanfaat untuk kaum duafa. Menurut para ulama, menyantuni kaum duafa akan menyelamatkan diri kita dari api neraka. Dan menyantuni anak yatim, Islam memerintahkan kita untuk memeliharanya, memuliakannya, dan menjaga hartanya sampai anak yatim tersebut dewasa, mandiri, dan bisa mengurus hartanya sendiri. Untuk fakir miskin, kita harus menganjurkan orang untuk memberinya makan. Yang keempat yaitu dalil menyantuni kaum duafa terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabili wa la tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Yang artinya, dan berikanlah kepada keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah mengampun-ampunkan hartamu secara boros. Dan sesungguhnya pemborosan itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangatlah ingkar kepada Tuhannya. Baiklah, yang kelima yaitu perilaku yang mencerminkan sikap hidup sederhana dan menyantuni kaum duafa. Yang pertama, tidak bersikap sombong dengan harta yang dimilikinya. Kebiasaan manusia ketika memiliki suatu kelebihan selalu bersikap sombong dan angkuh. Namun, itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman. Adapun bagi mereka yang memiliki keimanan kuat serta mengamalkan isi kandungan ayat Al-Quran, niscaya tidak bersikap sombong atas harta yang dimilikinya. Meskipun harta kekayaannya tersebut sangat melimpah, tak terhitung jumlahnya dan tak ternilai harganya, namun ia tetap bersikap merendah hati, sopan dalam ucapan, santun dalam perbuatan, dan selalu bersikap dermawan kepada sesama. Dengan demikian, harta mendatangkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjadikan harta sebagai media untuk beribadah kepada Allah. Harta adalah titipan Allah yang harus digunakan sesuai dengan kehendak pribadinya. Seorang yang beriman dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran niscaya menjadikan harta sebagai media untuk beribadah kepada Allah, baik dengan cara bersedekah, berzakat, maupun cara-cara lainnya. Jadi semakin banyak harta yang dimilikinya, akan semakin rajin ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menjadikan harta sebagai penunjang untuk mencari ilmu. Menyadari betapa pentingnya ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun
tidak akan melakukan perbuatan murah-mudah dan menghamburkan harta yang dimilikinya, melainkan semakin bertambahnya harta, hidup semakin sederhana dan hatinya semakin merendah. Dia akan menggunakan hartanya sesuai keperluan dan sesuai petunjuk Allah. Yang keenam yaitu cara menerapkan perilaku hidup sederhana dan menyantuni kaum duafa. Yang pertama dengan cara menanamkan keimanan kepada hati, sebab akan selalu memudah manusia tidak memberikan yang dimiliki kepada orang lain. Yang kedua, berlindung kepada Allah dari sifat-sifat kikir, boros, dan sikap perilaku menumpuk harta. Yang ketiga, jangan menganggap harta sebagai tumpuan kebahagiaan hidup di dunia. Yang keempat, tanamkan keyakinan dalam hati bahwa Allah mempergulirkan nasib semua hambanya setiap saat. Yang terakhir yaitu mulailah menyantuni kaum duafa agar terbiasa.